Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah dasar sistem kontrol atau dasar sistem kendali. Nah, di sini kemarin saya sudah membahas sedikit ya tentang bagaimana sistem pengendalian itu ya. Kemudian kita lebih fokus lagi bagaimana kita sistem pengendalian yang kita fokus kepada topik bahasnya adalah topik penggerak, motor DC, dan motor servo, motor servo. Jadi yang nanti kita bahas itu rata-rata udah cara kerja dari motor DC, stepler, dan servo itu sama ya. Jadi sistem pengendaliannya bisa digunakan sebagai pengendalian otomatis, bisa sebagian open loop, atau closed loop sebenarnya gitu ya. Tapi kita sedikit analisa tentang bagaimana istilah-istilah yang biasanya kita gunakan dalam sistem pengendalian. Sebenarnya kemarin kita juga udah bahas ya sebenarnya ya. Sebenarnya dalam sistem pengendalian itu ada yang namanya masukan ya. Kemarin kita bahas sedikit mereview aja ya. Ada yang namanya kemarin itu adalah masukan ya. Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Ya, masukan juga sering disebut dengan respon keluaran yang diharapkan. Jadi masukan ini inputan apa yang kita inginkan nantinya ya, satu tanggapan atau rangsangan yang kita berikan ya. Kemudian atau bisa disebut juga dengan respon ya sebenarnya. Kemudian keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendalian. Jadi tanggapannya, keluarannya itu apa yang kita harapkan nanti di pengendalian, mau bagaimana kayak gitu ya. Nah itu yang itu keluaran, tanggapan dari respon yang mau kita kendalikan itu apa. Kemudian plan, seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan. Misalnya misalkan pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, mesin pendingin atau AC, kulkas, freezer ya, penukaran kalor atau heat changer, bejana tekan atau vessel atau robot dan lainnya. Nah ini yang kita sebut dengan plan. Jadi sebenarnya kalau plan itu adalah sebuah sebuah perangkat ya atau objek fisik di mana variabel voltnya akan dikendalikan. Ya, yang mau kita kendalikan itu apa? Kayak gitu ya. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya tentang istilah-istilah dalam sistem masih lanjutan yang tadi. Ada proses ya, proses berlangsungnya operasi pengendalian satu variabel proses, misalnya proses kimiawi ya, proses fisika, biologi, ekonomi dan sebagainya. Proses ya, nama proses itu kan operasi yang berlangsung, apa yang mau kita inginkan, variabel yang mau kita inginkan itu apa, kayak gitu ya. Kemudian sistem, kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebuah sistem itu adalah kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian diagram blok ya, bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan model matematis dari sistem fisik, contohnya adalah kotak pada gambar 2.3 nanti di bawah kita lihat ya. Kemudian fungsi alih, transfer function ya, perbandingan antara keluaran atau output terhadap masukan atau input atau sistem pengendalian ya. Misalkan fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka. Nah, kita lihat nanti gambar 23 dapat dicari dengan perbandingan antara output terhadap input. Demikian juga yang fungsi alih pada gambar 2.3. Jadi memang pengendalian sebenarnya ya, intinya bagaimana kita mengharapkan outputnya itu bagaimana gitu ya. Ini adalah sebuah gambar tadi 2.3 tadi. Ini adalah sebuah input, controller ya, proses dan feedback ya. Nah, kontrol apa yang mau kita kendalikan gitu ya.
proses atau plan apa yang mau akan diproses kita, apa yang ingin kita proses. Jadi ya output keluaran apa yang mau kita inginkan. Kalau masih belum pas nanti akan di elemen feedback, kemudian akan di cross check lagi benar apa tidak, apakah ada sesuai dengan yang kita inginkan apa belum. Kalau udah selesai, kalau udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah mau diproses ke output atau masih di feedback lagi, gitu ya. Sistem pengenalan umpan maju, sistem pengenalan ini disebut juga sistem pengenalan loop terbuka, ya. Pada saat ini keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Sebagaimana contohkan gambar 2.1 nanti ya. Nanti 2.1 itu gambaran bagaimana output dari sebuah sistem pengendalian terbuka. Kemudian sistem pengendalian umpan balik di sini kemarin tadi kita bahas ya. Setelah ini istilah ini sering disebut juga sebagai pengendalian loop tertutup. Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Ya, udah istilah dalam sistem pengendalian. Nah ini sistem pengendalian manual. Apa sih sistem pengendalian manual itu? Nah kita contoh-contoh lain ya. Sistem pengendalian di mana faktor manusia sebagai dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi oleh perilakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali jarak tertutup. Ya, tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedangkan pengalihan bertindak sebagai sensor. Ya, operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki, dan kemudian bertindak untuk membuka atau menutup kutub sebagai aktor guna mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. Nah ini ya. Nah coba kita perhatikan, ini adalah pengendalian. Ini ada sebuah aliran air atau cairan ya. Mungkin kita bisa contohkan di pabrik ya. Jadi kita mau apa sistem pengendalian ini ya. Nah ini kita lihat diatur oleh seorang seorang maintenance atau seorang pekerja yang mengatur bagaimana mengatur aliran air yang sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Nah ini sebuah pengaturan ya, di mana yang berfungsi di sini adalah sensor, adalah mata itu kita sendiri ya. Jadi mendeteksi tinggi airnya ya, sebagaimana yang mau kita inginkan. Nah ini mata akan mendeteksi kalau mau setinggi misalkan lebih tinggi lagi gitu ya. Nanti kerannya akan dibuka atau ditutup oleh aktuator, oleh tangan manusia itu sendiri. Jadi peran manusia itu sangat dibutuhkan di sini. Nah ini yang sekarang itu di pabrik-pabrik sekarang tenaga manusia yang seperti ini sudah dikendalikan oleh robot ya. Nah penggantinya misalkan mata nih, sensor nih semua nih ya, sensor yang berfungsi ya untuk mengatur tekanan, misalkan sensor ini yang akan mengatur berapa besar fluida yang akan mau mengalir. Kemudian berapa besar tinggi cairan yang mau kita inginkan, misalkan supaya tidak tumpah atau tidak meluap gitu ya. Nah fungsinya ini yang akan mengendalikan gitu ya. Jadi faktor manusia itu sangat berpengaruh kayak gitu ya. Nah kemudian kita lanjut, ini adalah sebuah istilah dalam sistem pengendalian otomatis. Nah sistem pengendalian yang di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan. Pada sistem tersebut peran manusia diganti oleh sistem controller ya, yang telah terprogram secara otomatis sesuai fungsinya sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan oleh manusia. Di dunia industri modern banyak sekali sistem yang kendali yang manusia di dunia dimanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia. Ini sangat rentan sekali ya. Jadi memang pengendalian kontrol ini sangat berfungsi ya. Jadi kalau di industri itu kalau kita lihat banyak yang sekarang tuh tenaga manusia itu diganti oleh robotik semua.
Kenapa robotik? Karena memang robot itu tidak mengenal lelah gitu ya, pertama ya. Kemudian pengaturannya juga lebih jelas gitu ya. Nah, kalau manusia kan dinamis ya, sesuai dengan keadaan gitu ya. Jadi memang satu hal yang miris sekarang ya. Jadi kita siap-siap digantikan oleh sistem robotika semua ya. Di pabrik itu sudah mau sistem robotik semua. Contohnya waktu tahun 99 waktu saat PKL ya di PT Shop. Nah, PT Shop itu ada sebuah perusahaan yang memproduksi TV ya. Nah, itu masih gaming-gamingnya dengan TV tabung gitu, TV two color ya, TV warna gitu waktu itu. Nah, itu masih banyak tenaga manusia yang dilibatkan di sana. Tetapi terakhir saya kunjungan 2011 dengan membawa mahasiswa ke sana, itu semua pengendalian tersebut udah dikendalikan oleh manusia semua. Jadi memang semua dikendalikan oleh robot semua. Jadi memang udah memiriskan sekali dulu dalam satu proyek pengerjaan PCB misalkan ya di bagian TV itu ada beberapa orang, setiap orang itu pasti di pinggirnya pasti orang. Sekarang tidak ada lagi ya. Semua orang itu udah semua tugas manusia itu dikendalikan sekarang oleh robot ya. Kalau dulu pemasangan komponennya masih menggunakan tenaga manusia ya, banyak menggunakan resistor, transistor, flyback dan semacamnya itu masih menggunakan tenaga manusia. Nah, sekarang udah dikendalikan oleh robotik semua. Jadi memang kalau kita tidak bisa apa ya memahami ya sekarang tuh tentang pengendalian, bagaimana sistem pengendalian di pabrik atau di industri yang lainnya. Nah, ini akan mengakibatkan kita akan kalah ya dengan proses ini ya. Paling nanti yang dibutuhkan adalah sistem menghidupkan atau mematikan, maintenance palingnya. Maintenance itu juga nanti udah sistem pengakurasian gitu. Jadi memang semuanya udah dikendalikan oleh sebuah robotik gitu ya. Jadi manusia itu sebagai ya itulah barang ciptaan manusia yang akan menggantikan alih fungsi manusia itu sendiri gitu ya. Jadi harus siap-siap bersaing dengan robot itu sendiri kayak gitu ya. Jadi memang kita harus punya bekal yang cukup ya, kemudian harus belajar dan belajar lagi gitu ya. Kemudian istilah-istilah dalam sistem pengendalian ada yang namanya variabel terkendali atau controller variabel. Nah, besaran atau variabel yang dikendalikan biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel atau PF ya. Level fluida pada bejana pada gambar 2.4 nanti di bawah merupakan variabel terkendali dari proses pengendalian. Temperatur pada gambar 1, merupakan contoh variabel terkendali dari satu proses pengaturan. Jadi ini adalah variabel terkendali gitu ya. Manipulated variable, masukan dari suatu variabel yang dapat diubah atau dimanipulasi oleh proses variabel biasanya sesuai dengan set point atau sinyal yang diumpankan pada satu sistem kendali yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran sistem kontrol. Masukan proses pada gambar 2.4 yang tadi kita lihat ya, adalah laju aliran fluida yang keluar dari bejana, sedangkan masukan proses dari gambar 2.5 adalah laju aliran fluida yang termasuk yang masuk menuju bejana. Laju aliran diatur dengan mengendalikan bukaan tutup. Ya, jadi memang bagaimana kita manipulasi, menutup, membuka gitu ya. Nah, itu sebuah simulasi yang harus kita pahami. Servo mekanisme. Sistem pengendalian di mana keluaran berupa besaran mekanik seperti percepatan, kecepatan, posisi torsi, putaran dan sebagainya. Besaran inilah yang sebaiknya di-measure TI dan dipahami bagi engineer sehingga mengetahui bagaimana sistem pengendalian akan diaplikasikan. Gitu ya. Ini berkaitan dengan servo mekanisme. Nah, kemudian di sini ya, ini sistem pengendalian digital. Nah, ini 2.6 ya, di mana dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen-komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran, sensing elemen, dan transmitter.
elemen controller atau control unit. Dan final control element atau control volume ini sebuah sistem digital atau ini ya closed loop ya. Nah, ini set point error ya, ini variabel bagian manipulasi error yang mau kita dapatkan. Kemudian control valve ya, bagaimana kita pengen bagaimana tadi menutup membuka gitu ya, prosesnya bagaimana gitu, nanti kita bagaimana aliran dari cairan tadi bagaimana ya. Kemudian sensing elemen, kemudian ini berkaitan dengan benar nggak sih, maksudnya dengan ketinggian sekian valve-nya terbuka atau bagaimana, tergantung dari program yang kita bikin. Kemudian transmitter, apakah udah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum? Kalau belum, dia akan kembali lagi gitu ya. Tapi kalau sudah, maka valve-nya akan terbuka, gitu ya. Ini disebut dengan sistem pengendalian digital atau closed loop. Kemudian gangguan atau disturbance, satu sinyal yang punya kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keseluruhan sistem pengendalian atau variabel terkendali. Besar ini juga lazim disebut load, ya, gangguan, ya, error, ya. Errornya bagaimana? Ya, gangguan apa namanya tuh? Kira-kira berapa persen gitu ya. Ini akan dikaji oleh pengendali sistem pengendalian digital atau open loop, closed loop tadi. Kemudian di sini sistem sensing element ya. Bagian penting mewujud satu sistem pengukuran atau measure system atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem controller. Sistem dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off menggunakan limit Smith ya, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, serta di sistem mata kamera. Contohnya sensor lainnya yaitu thermocouple untuk mengukur temperatur, accelerometer untuk mengukur getaran, dan pressure gauge untuk mengukur tekanan. Kemudian transmitter, alat yang berfungsi untuk membaca sinyal, sensing elemen, dan mengubah supaya dimengerti oleh controller. Itu ya, data yang mau dipengerti oleh controller itu apa. Nanti dirubah oleh di bagian transmitter. Kemudian aktuator, piranti elektromagnetik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan ya. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik, motor DC, motor RDC stapler ya, ultrasonic motor, linear motor, dan turbo motor ya, atau solenoid atau gulungan yang kawat yang terdapat dalam motor tersebut. Sistem pneumatik dan hidrolik ya, untuk meningkatkan tenaga mekanik dan akutator atau torsi gerakan, maka bisa dipasang sistem gearbox atau sprocket chain ya. Jadi ini memang untuk meningkatkan bagaimana kerja aktuator itu menggerakkan ya, dipasang gearbox ya, untuk supaya gerakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian nih transducer ya. Transducer merupakan piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengendali sinyal ya. Satu contoh mengubah sinyal gerakan mekanik menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran ya. Terkadang antara transmitter dan transducer dirancukan. Keduanya memang mempunyai fungsi serupa. Transducer lebih bersifat umum, namun transmitter pemakaiannya pada sistem pengukuran ya. Measure variable, sinyal yang keluar dari transmitter ini merupakan cerminan sinyal pengukuran. Setting point ya, besar variabel proses yang dihendaki, suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point ya. Error ya, selisih antara set point dikurangi variabel terkendali, nilainya bisa positif atau negatif tergantung nilai set point ya dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal terkendali kontrol terhadap line sehingga akhirnya mencapai kondisi tenang atau steady state ya. Jadi error itu boleh diizinkan tapi cuma berapa persen ya untuk mencapai steady state ini, kestabilannya gitu ya. Alat pengendali atau controller. Nah, di sini
Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses ya. Controller merupakan elemen yang mengerjakan tiga dari 4 tahap pengaturan ya, yaitu membandingkan set point dengan measure variable, menghitung seberapa banyak koreksi yang harus dilakukan, dan mengeluarkan sinyal korelasi sesuai dengan hasil perhitungannya, gitu ya. Nih, kontrol unit. Bagian unit controller yang menghitung besarannya koreksi yang diperlukan. Final control element, bagian yang berfungsi untuk mengubah measure variable dengan manipulasi besarnya manipulatif variable atas dasar perintah controller ya. Sistem pengendalian kontinu, sistem pengendalian yang berjalan dengan kontinu pada setiap respon sistem selalu ada ya. Ini gambar 2.7 sinyal sinyal ET nih. Nesta controller ini yang masuk ke dalam respons sistem selalu ada pada kontrol empty yang keluar dari kontrol dalam sinyal kontinu. Ya, jadi memang ini sebuah pengendalian apa yang mau kita inginkan gitu ya. Seberapa besar error yang mau kita inginkan gitu ya. Nah, ini. Kemudian sistem pengendalian adaptif, ya sistem pengendalian dan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Ini besar ya. Nah, kalau sistem adaptif ini contohnya misalkan AC yang sudah terinclude di dalamnya sistem kecerdasan, misalkan kecerdasan buatan, misalkan dia dia sangat menyesuaikan apa ya yang terjadi di lingkungan. Misalkan kalau orangnya terlalu banyak, maka AC-nya akan semakin dingin. Tapi kalau orangnya sedikit, maka AC-nya akan mengecil, sehingga akan mengakibatkan pengaruh pada efisiensi daya sebenarnya, gitu ya. Misalkan misalkan lampu dalam ruangan. Kalau tidak ada orang, lampunya otomatis akan mati sendiri, ya. Kalau ada orang, maka dia otomatis akan nyala sendiri. Nah, itu udah terinclude kecerdasan buatan di dalamnya ya. Nah, contoh yang dalam kehidupan sehari mungkin mesin cuci kali ya. Mesin cuci itu kan terkadang udah ada sistem kecerdasan buatan yang ada di sana. Maka ada sistem pengendalian yang otomatis, misalkan dia berapa kecepatan putarnya, berapa menit untuk mengeringkan ya. Nah, itu udah terinclude di dalam sistem kecerdasan buatan. Kemudian di sini ada assembler, controller, proses path, dan elemen feedback. Nah, ini yang kendalikan apa? Kemudian di sini istilah dalam sistem kendalian itu ada respon atau rangsangan, di mana setiap isyarat masukan dari luar yang mengaruhi keluaran terkendali. Sistem regulasi otomatis, misalkan sistem pengendalian di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Gitu ya. Kemudian di sini ada lagi sistem pengendalian loop tertutup ya. Nah, ini loop tertutup ini, nah ini ada inputnya disebut dengan set point ya. Sinyal yang diumpankan pada sistem kendalian yang digunakan sebagian acuan untuk menentukan output sistem pengendalian tersebut. Sinyal-sinyal yang banyak digunakan sebagai input referensi adalah sinyal impuls, step, ramp, parabolic, sinusoide. Ya, jadi ini ada berbentuk kotak ya, ada bentuk sinus ya, dan sebagainya. Nah, kemudian sinyal feedback ya. Nah, ini sinyal feedback ya, keluaran. Nah, ini bisa dihasilkan dari elemen feedback ya. Nah, ini dia ambil dari data yang terbaca dari sini. Apakah dia akan mau berapa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian di sini summing point, error detector ya, bagian yang berfungsi untuk menjumlahkan semua sinyal yang masuk padanya. Pada gambar 29, sinyal yang masuk adalah input referensi bertanda positif dan sinyal feedbacknya bertanda negatif ya.
sinyal yang dihasilkan dari perbedaan antara input referensi dan sinyal feedback. Jadi ET-nya RT sama dikurangi dengan BT ya, elemen pengaturan ya. Bagian dari sistem pengendalian yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal pengendalian untuk mengendalikan proses atau plan. Controller sebenarnya terdiri dari bagian summing point dan elemen controller. Tetapi kadang-kadang elemen kontrol ini dalam diagram blok sistem pengendalian ditulis dalam sistem controller, misalnya pada gambar 2.7 yang tadi di atas ya, kita lihat. Nah, sinyal pengendalian disebut juga sinyal termanipulasi ya. Benar ya, termanipulasi itu sinyal yang sudah dipengaruhi oleh sinyal masukan dan yang diinputkan dari outputan tadi, feedbacknya. Kemudian sinyal output CT ya, ini adalah CT ya, nih kita lihat gambarnya CT. Sinyal keluar dari plan untuk proses yang dikendalikan oleh controller ya. Kemudian elemen feedback bagian yang berfungsi untuk mengubah sinyal output menjadi sinyal feedback. Nah, sinyal feedback ini semua mempunyai besaran yang sama dengan sinyal input referensi. Kemudian bagian ini biasanya terdiri dari transducer atau sensor yang fungsi untuk mengubah satu bentuk sinyal ke bentuk yang lainnya. Bagian ini bisa ada atau tidak adanya satu sistem pengendalian diperlukan elemen feedback jika output mempunyai besaran yang tidak sama dengan sinyal input referensi, dan tidak diperlukan elemen feedback jika besaran sinyal output sudah sama dengan besaran sinyal input referensi ya. Jadi elemen feedback ini berguna untuk mendeteksi apakah sinyal yang keluaran yang kita harapkan itu udah sama belum sih dengan sinyal inputan yang mau kita inginkan, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sistem kendalian ya, blok sistem kendalian orang berjalan misalkan ya. Ini arah berjalannya yang diinginkan, arah berjalan mau kemana? Misalkan kita mau ke kampus, misalkan arah berjalannya sebenarnya bagaimana? Nah, sistem pengendalian apa? Otak manusia itu sendiri, otak mau kemana nih? Mengendalikan plan, kaki akan mengendalikan kemana, mau berjalan kemana gitu ya. Kemudian nah ini adalah blok arah berjalan. Jadi nanti dia apakah sudah sesuai dengan arah ya. Kalau tidak, dia akan kembali lagi ke posisi awal, apakah dia mau berbalik ke arah atau tidak gitu ya. Ini blok sistem yang mengambil barang misalkan. Nah, kedudukan objek, mata, misalkan mata mendeteksi, pengendalinya adalah otak, ya, plannya adalah tangan ya. Kedudukan tangannya bagaimana? Ya, apakah blok apakah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Kalau belum, dia akan dikendalikan oleh mata lagi mau diapain gitu ya. Ini blok diagram sistem kendali arah kendaraan. Kendali arah kendaraan misalkan mata. Nah, di sini sebentar. Ini adalah mata ya. Pengendalinya adalah otak ya. Plannya tangan ya. Ini juga termasuk plan ya, roda kemudinya bagaimana ya. Arah kendaraannya udah benar apa belum? Kalau belum, dia akan mengkoreksi lagi mata mau deteksi apakah sudah benar apa belum ya. Kalau merasa sensornya itu matanya udah mendeteksi benar jalannya, ya udah ya lanjut aja gitu ya. Ada sesuai dengan arah jalan gitu ya. Ini diagram blok arah mobil. Oke. Ini sedikit panjang lebar ya kita bahas tadi ya tentang sistem pengendalian ya. Jadi di sininya saya harap kita lebih paham lagi ya tentang blok-blok diagram yang ada pada apa namanya itu, sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup. Nah, itu. Jadi intinya mata kuliah ini ya kalian bisa paham ya tentang sistem pengendalian manual itu bagaimana, sistem pengendalian otomatis itu bagaimana, apakah dia menggunakan open loop atau closed loop gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Jadi bagian elemen-elemennya jadi kita bahas tadi bagian-bagiannya yang termasuk misalkan closed loop apa aja ya, set point-nya apa aja, kontrolernya apa aja gitu ya.
kemudian plan-nya ya mungkin prosesnya bagaimana, kemudian elemen feedback-nya bagaimana. Nah itu ya, jadi sedikit kalian dengan diharapkan dengan mata kuliah ini kalian punya gambaran sedikit lah tentang sistem pengendalian manual, sistem pengendalian otomatis itu bagaimana, kayak gitu bagian-bagiannya udah dijelaskan tadi, gitu ya. Nah ini tugas buat minggu depan ya, saya harap nanti ini dikumpulkan ya, bisa dikomunikasikan dengan ketua kelasnya atau perwakilan kelompoknya untuk cara pengumpulannya ya. Ini tugasnya misalkan 1, jelaskan istilah-istilah plan, sistem, gain, lintas, loop, dan fungsi alih dalam sistem pengendalian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengendalian umpan balik? Nah, kalian jelaskan tuh apa yang dimaksud dengan pengendalian umpan balik. Kemudian jelaskan keuntungan dan kerugian dari sistem pengendalian jerat terbuka. Sebutkan keunggulan kekurangan untuk sistem kendali jerat tertutup. Kalian harus tahu ya. Closed loop, apa kerugian dan kekurangannya. Berikan contoh dan jelaskan mengenai sistem pengendalian manual. Ya. Nah, sistem pengendalian manual kalian contohkan lagi apa? Ya, selain yang tadi yang kita bahas di slide. Kemudian berikan contoh penjelasan tentang sistem pengendalian otomatis ya. Kemudian jelaskan pengertian variabel terkendali ya. Nah, yang terkendali apa? Ya, jelaskan pengertian variabel terukur dan variabel termanipulasi. Gambarkan diagram blok sistem pengendalian dari arah mobil dan jelaskan ya, gambarkan, terangkan mekanisme apa saja yang memiliki kesamaan dengan diagram blok sistem kendali dengan gambar berikut ya. Apa kesamaannya gitu ya. Ini gambarnya ada penguat daya, akuator, proses, dan pengukuran. Ini inputnya apa ya, tergantung dari soalnya apa. Terangkan mekanisme yang memiliki kesamaan diagram blok sistem kendali dengan gambar berikut. Nah, kalian paham lagi apa sih diagram blok sistem itu. Nah ya, kemudian kalian gambarkan ya dengan gambar sesuai dengan gambar ini ya. Terangkan mekanisme apa saja, kalian terangkan dan apa saja kesamaan ya diagramnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya dari sistem kendali pertemuan 3 ya. Tadi saya udah bahas ya, sebenarnya inti mata kuliah ini yang pertemuan ketiga ini sistem pengendalian pada motor ya, motor-motor servo ya, motor DC ya, yang motor DC sama stapler servo ya. Ini yang sistem pengendalian yang umum digunakan ya pada motor DC, motor stapler, dan motor servo ya. Mungkin nanti kalian bisa mencontohkan yang motor DC, motor stapler, dan motor servo ya. Mungkin nanti setelah kalian menyaksikan video ini ya, nah kalian nanti kita bikin satu forum diskusi ya, untuk pertemuan sesuai dengan jamnya kita membahas tentang ini ya. Kita saya bagikan videonya kalau udah kalian udah menyaksikan tuh ya. Nanti kita bahas lagi ya, kita perdalam lagi tentang motor DC ya. Motor DC dan motor stapler, motor servo ya. Nah, ini kalian nanti pembagian tugasnya hasil diskusinya. Kita diskusikan dalam forum minggu ini ya, sesuai dengan jam kuliahnya. Nanti tentang motor DC ya, tolong disiapkan apa yang mau dibahas ya per kelompok. Nanti tolong perwakilannya di perwakilan kelas ini menghubungi saya untuk bagaimana mekanisme perkuliahan minggu ini ya. Yang jelas videonya udah saya jelaskan dulu ya. Jadi tentang nanti kalau kita bertemu di Google Meet ya, atau di Zoom nanti udah langsung pembahasan tentang pembahasan tentang motor servo dan motor DC ya, motor stapler dan motor servo ya. Oke, saya rasa cukup ya penyampaian materi dalam mata kuliah
dasar sistem kendali ya pada pertemuan ketiga. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satupun ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.